Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Jadi saat ini status tanggap darurat bencana ditetapkan untuk beberapa wilayah di Pulau Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Durasinya sampai dengan 14 hari ke depan. Dan hingga hari ini dilaporkan ada beberapa daerah yang masih dilanda hujan dengan intensitas tinggi saat ini. Kami akan hadirkan ulasan perkembangan terkininya dalam fact check berikut ini. Jadi pemirsa, kita lihat saat ini dari informasi terkini Sumatera darurat bencana ada beberapa lokasi, ada beberapa sebaran lokasi di mana bencana ini terjadi. Kita lihat pemirsa, yang pertama kita akan lihat di Aceh. Di Aceh ada 9 kabupaten dan juga kota yang kemudian terendam banjir. Saat ini dilaporkan sementara data terkininya. Kemudian di bagian Sumatera Utara, di Sumut yang berwarna merah ada 12 kabupaten kota yang juga terendam banjir saat ini. Dan di Sumatera Barat ada 13 kabupaten kota ikut terendam banjir dan tanah longsor saat ini. Jadi ini adalah 3 titik lokasi bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Ini adalah bencana hidrometeorologi pemirsa, dan penanganan sudah dilakukan sedini mungkin untuk membantu korban-korban yang terdampak, yang hilang segera dicari dan juga dievakuasi. Ada korban jiwa, puluhan orang jadi korban jiwa dalam bencana kali ini. Nah, bicara soal penanganan sedini mungkin, yang paling penting adalah soal bantuan logistik pemirsa. Ada jalur yang putus di beberapa titik. Saya akan ambil beberapa lokasi yang kemudian dilaporkan putus saat ini tidak bisa diakses. Ini hanya 4 diantaranya. Ada banyak sekali titik-titik yang terjadi tanah longsor, kemudian banjir bandang menyebabkan akses semakin susah dan susah dijangkau jika lewat jalur darat. Yang pertama, Jambi Sumbar. Jambi Sumbar dari wilayah Sungai Penuh ke Tapanuli kilometer 90 di kilometer 20 kota Sungai Penuh itu saat ini dilaporkan masih putus. Kemudian Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, badan jalan ambruk di 20 titik laporan terakhirnya. Kemudian di daerah Sumatera Barat juga banyak titik-titik yang tidak bisa diakses dengan menggunakan kendaraan, hanya bisa diakses bahkan dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2. Bukit Tinggi Padang saat ini putus. Di Lembah Anai pemirsa itu terjadi longsor di sana. Kemudian ada beberapa daerah yang terisolir di wilayah Sumatera Barat. Dari informasi terkini dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan ada wilayah di Solo, Kabupaten Solo, dan juga tanah datar yang paling parah terisolir saat ini. Semuanya terjadi terisolir karena banjir bandang, kemudian ada jembatan kembar di sana yang tidak bisa diakses lagi. Dan satu lagi pemirsa, Medan Aceh, dari Sumatera Utara ke Aceh, itu juga informasi terkininya jalan masih putus di sana karena banjir besar, banjir bandang terjadi di Kampung Lalang, di daerah menuju ke arah Aceh. Kemudian pemirsa, dari beberapa titik jalur yang kemudian dilaporkan putus saat ini sudah dilakukan juga upaya untuk menembus beberapa lokasi menggunakan jalur alternatif. Ada yang bahkan harus memutar beberapa provinsi untuk bisa sampai dan membantu warga terdampak di sana. Kemudian kita lihat untuk penanganan darurat di Aceh. Di Aceh pemirsa, saat ini Kementerian PU dan juga ada beberapa kementerian lain yang berkoordinasi bersama-sama supaya bisa mengirimkan bantuan dan juga proses evakuasi. Kemen PU sudah mengamankan titik rawan, kemudian berusaha untuk memulihkan akses dasar saat ini, dan yang terpenting adalah memastikan keselamatan warga di sana. Dan ada koordinasi yang sudah dilakukan antar Forkopimda dari provinsi bahkan sampai ke level kabupaten dan kota untuk menanggapi tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera ini. Dan untuk Anda yang mungkin punya kerabat, teman, keluarga yang memang membutuhkan layanan bantuan dari pemerintah, bisa menghubungi call center BPBD Aceh di nomor yang tertera di layar kaca. Bisa difoto dan nanti ini bisa disebarkan ke keluarga atau teman yang membutuhkan. Kemudian sama halnya dengan di Sumatera Utara pemirsa, setiap provinsi punya layanan tanggap darurat masing-masing. Sumatera Utara saat ini ada kementerian dari Menko PMK yang sudah mengerahkan tim tanggap darurat di sana. Kemudian ada juga Kemendagri dan BNPB. Secara keseluruhan memang bencana ini berusaha untuk diantisipasi secara nasional penanganannya, dan di BNPB
sudah menyiapkan posko nasional di wilayah Sumatera Utara dan ini adalah menjadi pusat untuk semua bantuan logistik yang datang ke sana. Call centernya ada di 0811-622-1733. Ini bisa juga dikontak kalau memang membutuhkan bantuan terkait dengan proses evakuasi, bantuan logistik, karena di sana juga disiapkan beberapa titik yang menjadi dapur umum pemirsa. Di Sumatera Barat saya ajak Anda lihat, di Sumatera Barat juga ada satu call center yang disiapkan oleh pemerintah Kota Padang. Call center di 112 Padang Command Center yang bisa Anda akses jika memang membutuhkan bantuan di sana. Sumatera Barat dilaporkan juga masih terjadi bencana di sana tapi tidak separah di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sudah ada koordinasi antar Forkopimda di Sumatera Barat level provinsi sampai dengan kabupaten kota untuk menyalurkan bantuan logistik pemirsa. Di Pemko Padang terpantau ada 6 dapur umum dan juga otoritas dari Bandara Internasional Minangkabau. BIM juga berusaha untuk menyalurkan bantuan logistik untuk beberapa wilayah yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor karena posisinya memang dekat dengan beberapa wilayah yang diterjang bencana ini. Kemudian pemirsa, hari ini juga sudah berangkat dari Jakarta ada bantuan yang dikirimkan ke Pulau Sumatera untuk beberapa titik baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh. Bahkan ada bantuan yang dikirimkan berupa 170 genset bisa didistribusikan nanti oleh tim SAR gabungan dan juga BNPB yang ada di sana. Kemudian ada Starlink untuk bantuan komunikasi karena terpantau untuk beberapa daerah sampai saat ini belum bisa untuk melakukan akses komunikasi secara normal karena ada kerusakan infrastruktur di sana. Dan juga ada makanan instan dengan ratusan ribu box sudah diterbangkan. Ini adalah bantuan dari Presiden Prabowo Subianto yang dikirimkan berupa 1 pesawat Hercules pemirsa ke sana. Dan kalau tadi jangka secepatnya dan ini adalah jangka pendek yang akan dilakukan oleh pemerintah baik BNPB dan juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Yang pertama adalah memulihkan jalur logistik di sana karena ada beberapa yang kemudian terpantau putus jalannya. Kemudian juga berusaha untuk mengerahkan alat berat karena untuk tanah longsor dan juga material yang terbawa banjir bandang itu susah untuk dievakuasi hanya dengan manusia saja, kekuatan personel tapi butuh alat berat. Dan satu lagi adalah distribusi bantuan jalur darat yang sedang diupayakan. Saat ini memang sudah distribusi dilakukan untuk beberapa titik melalui jalur udara, tapi jalur darat memang masih diusahakan mengingat masih banyak jalur-jalur yang putus saat ini. Demikian fact check hari ini pemirsa, kita akan nantikan bagaimana perkembangan terkini seputar penanganan darurat banjir bandang dan tanah longsor bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa titik di Pulau Sumatera. Nanti usai jeda breaking news Metro TV masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.